Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, Senin 5 September 2022, adalah belas kasih Allah. Mari kita awali permenungan kita ini dengan sebuah doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk hari baru ini. Terima kasih untuk undangan suci-Mu guna merenungkan sabda-Mu pagi ini. Mampukan kami menjadi wadah yang sempurna bagi sabda-Mu, agar dapat tumbuh subur dalam diri kami dan mengembangkan diri kami. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil yang akan menjadi pokok pendasaran permenungan kita pagi ini diambil dari perikopa Injil Lukas pasal 6 ayat 6 sampai 11. Mari kita bacakan bersama-sama. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil kita hari ini sekali lagi menyajikan kisah penyembuhan pada hari Sabat yang dilakukan oleh junjungan kita Yesus. Hari Sabat selalu menjadi pusat kehidupan beragama orang Yahudi yang sangat dihormati dan dirayakan dengan setia. Hari Sabat mengingatkan orang-orang Yahudi akan kisah penciptaan alam semesta oleh Allah. Allah kemudian menguduskan seluruh ciptaan dengan memberkatinya. Terdapat satu hal penting dalam peristiwa agung penciptaan Allah, yakni Allah menciptakan segalanya karena kasih-Nya kepada seluruh ciptaan, khususnya manusia. Seluruh karya penciptaan dan pengudusannya akhirnya berujung pada kebahagiaan manusia, karena di Taman Eden Allah menyediakan semuanya bagi manusia. Seluruh alam disediakan Allah bagi manusia. Itulah ide di balik kisah Taman Eden. Kejadian 2 ayat 8 sampai 25. Dengan penciptaan, manusia diproklamirkan sebagai makhluk paling dikasihi oleh Allah di antara seluruh ciptaan. Spirit kasih Allah kepada manusia itulah yang ditekankan oleh Yesus dalam kisah penyembuhan seorang yang lumpuh sebelah tangannya. Allah menciptakan dan menguduskan seluruh ciptaan karena cintanya kepada manusia. Tindakan Yesus yang menyembuhkan orang yang lumpuh sebelah tangannya adalah sebuah tindakan restorasi, penciptaan kembali atau pembaharuan bagi si sakit. Berhadapan dengan kumpulan orang-orang Farisi yang hadir saat peristiwa penyembuhan itu, Yesus justru mengajarkan mereka dua hal penting dari sikap Yesus menyembuhkan si sakit. Yang pertama, Allah mendahulukan kasih di atas aturan kultis akan kekudusan. Allah dalam kerahimannya
mau menyelamatkan manusia dengan cara luar biasa. Yang kedua, Yesus Allah mengingatkan mereka bahwa manusia itu lebih mulia dibanding aturan kultis. Manusia adalah makhluk mulia secitra dengan Allah, Kejadian 1:26. Maka harus diistimewakan, lebih diperhatikan dibanding aturan yang dibuat oleh manusia. Aturan seharusnya mengarahkan orang pada keselamatan, bukan membuat orang terhalang untuk memperoleh keselamatan. Keberanian Yesus untuk menyembuhkan si sakit, walau pada hari Sabat, mau menunjukkan bahwa Yesus meletakkan aspek kasih, kemanusiaan, dan keselamatan manusia di atas tata aturan yang cenderung tidak manusiawi dan menghalangi keselamatan manusia. Hal ini terjadi karena kasih dan cintanya kepada manusia, terutama bagi yang miskin, sakit, tertindas, menderita. Allah mau mengulurkan tangannya bagi mereka. Inilah wujud nyata solidaritas Allah kepada manusia, yang sayangnya pada saat itu tidak diteruskan oleh orang-orang Farisi untuk bersolider dengan saudara mereka yang sakit. Makna baru justru diberikan oleh Yesus lewat aksi penyembuhan pada hari Sabat tersebut, yakni bahwa Sabat adalah saat manusia merayakan cinta kasih, bela rasa, dan solidaritas Allah. Yesus mau menyadarkan kita untuk selalu berbuat baik, berbagi kasih, saling menolong setiap saat, tanpa peduli pada aturan atau tata aturan tradisional yang seringkali membelenggu harkat dan martabat manusiawi kita. Cinta kasih itu sifatnya universal dan tidak terbatas waktu dan tempat. Gerakan untuk saling menolong adalah tuntutan esensial atau dasaria bagi setiap manusia beriman. Semoga kita, manusia-manusia beriman modern, melakukan tindakan kasih dalam hidup kita, bukan karena tata aturan, tetapi karena panggilan jiwa sebagai orang-orang yang memiliki Kristus, Sang Kasih yang nyata. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk pembaharuan dan arah yang jelas guna membagikan keselamatan bagi sesama kami. Layakkan kami yang penuh salah dosa ini untuk menjadi alat warta kasih keselamatan kepada sesama kami. Engkau yang hidup dan meraja bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu, saudara-saudaraku diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, bersama keluarga, kerja, dan usaha saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya Pastor Marcel Lorotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.